Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi tsumma amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dihidupkan setelah sebelumnya diwafatkan, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan semua karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dimudahkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, termasuk di dalamnya walhamdulillah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan talabul ilm atau menuntut ilmu. Dan para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah yang sangat mulia, di mana diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i, demikian juga Abu Hanifah dan Ats-Tsauri menyatakan tidak ada amalan sesudah amalan fardu yang wajib yang dilakukan seorang hamba yang lebih mulia melebihi mulianya menuntut ilmu. Dan Al-Imam Ahmad menyatakan hajatun nasi ilal ilm, hajat manusia kepada ilmu itu melebihi hajat manusia kepada makanan dan minuman. Dan dengan ilmu seseorang bisa yakshifu daqaiqa al-umur, seseorang bisa mengetahui tentang detail hukum, dan yang lebih penting dia tidak salah paham. Seseorang yang tidak berilmu mungkin saja kesyirikan dibilang tauhid, atau mungkin juga bid'ah dibilang sunnah, atau bisa jadi kemaksiatan dia bilang ketaatan karena ketiadaan ilmu. Maka menuntut ilmu ini adalah hal yang sangat penting. Dan ilmu tidak hanya berkenaan dengan at-tauhid, demikian juga ibadah, sebab ilmu berkenaan dengan semua hal yang berkenaan dengan Islam. Termasuk di dalamnya adalah muamalah, termasuk adalah jual beli. Maka para ulama ketika ditanya apakah itu majlis zikir kepada Allah, mereka menyatakan majlis zikir itu adalah halaqah zikir, itu adalah majlis ilmu, tempat di mana engkau membahas dan mengetahui hal yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Engkau mengetahui dengannya tata cara jual beli, sewa menyewa. Engkau mengetahui bagaimana ketentuan menikah dan mentalak. Ini yang disebut dengan halaqah dzikir, atau juga disebut dengan halaqah ilmu. Nah, jamaah, masih pada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bagian kitab jual beli atau al-buyu. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Silahkan dibacakan hadis yang ke-646. Ya Hidayat, silahkan dibacakan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya. Di sini Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani daripada sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda tentang kasus berbedanya pendapat antara si penjual dengan si pembeli. Idza ikhtalafal mutabayi'ani, jikalau ada kasus kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli saling berbeda pendapat,
laisa bainahuma bayyinatun, dan tidak ada bukti yang kuat yang dipegang oleh salah satu pihak untuk menguatkan klaim dia. Fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka klaim yang dipegang dan menjadi patokan adalah pemilik daripada objek transaksi. Au yatatarakan, atau keduanya sepakat untuk membatalkan akad. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabul khamsah, maksudnya adalah ashabus sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim, Walhasil secara ringkas derajat hadis ini sebetulnya para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang menyatakan hasan atau sedang, lumayan kuat, dan di sini disahihkan oleh Al-Imam Hakim, dan ada kritikan bahwa pensahihan Al-Imam Hakim itu tidak dianggap pada banyak keadaan kritik hadis, dan sebagian para ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah karena adanya inqita'us sanad, terputusnya sanad. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lazimnya kita ketahui dalam kehidupan, dalam transaksi yang dilakukan, mungkin saja ada kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat antara si penjual dengan si pembeli tentang satu hal. Entah itu yang berkenaan dengan harga, entah itu yang berkenaan dengan jenis objek transaksi, entah itu yang berkenaan dengan sifat, entah itu berkenaan dengan hal-hal yang lainnya. Ini kasus yang kadang bahkan sering terjadi. Dan ada dua hal yang biasanya sering terjadi. Yang pertama adalah dalam transaksi, terutama tanah, dan yang kedua adalah dalam kasus kerjasama usaha. Ini dua hal yang biasanya sering terjadi kasus perbedaan pendapat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kemudian secara ringkas di dalam Islam sangat ditekankan pentingnya al-ishhad atau adanya saksi. Dalam transaksi tunai itu hukumnya adalah anjuran dan sunnah. Adapun dalam transaksi non tunai itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian transaksi non tunai untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah bagi kalian untuk mencatat. Kemudian kelanjutan ayat tersebut, dan hendaklah disaksikan. Maka yang pertama tentu saja adalah disaksikan, dan yang kedua adalah al-kitabah, dicatat. Al-kitabah wal ishhad, dicatat dan dipersaksikan. Dan ini wajib jikalau non tunai, dan sunnah hukumnya sifatnya anjuran jikalau transaksi tunai. Dan demikian juga dalam transaksi yang nilainya lumayan besar, nilai transaksinya lumayan besar, maka itu sangat penting untuk dicatat dan sangat penting untuk dipersaksikan. Dalam kasus biasanya transaksi, maka ada yang disebut dengan akta notaril dan ada yang tidak. Tentu saja kalau kita lihat akta notaril itu lebih kuat. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meminimalisir terjadinya ikhtilaf tadi atau perbedaan pendapat, maka penting untuk dicatat dan untuk dipersaksikan. Di sini Rasulullah SAW menyatakan, jikalau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual atau pembeli, berbeda pendapat tentang satu hal dan tidak ada bukti kuat tadi maksudnya merujuk kepada tulisan, kitabah, dan juga persaksian dengan kalimat yang jelas, tegas, dan tidak ambigu serta bias. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kemudian tidak ada bukti yang bisa menguatkan salah satu pihak, maka kata Rasulullah SAW, fal qawlu, maka pendapat atau klaim yang diambil sebagai patokan adalah klaim atau pendapat rabbus sil'ah, pemilik barang tersebut.
Pemilik barang tersebut maksudnya adalah si penjual. Au yatatarakan, atau keduanya bersepakat untuk membatalkan. Telah kita sebutkan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika terjadi transaksi kemudian kesepakatan, maka ada yang dinamakan dengan masa khiyar. Masa khiyar itu adalah masa untuk bisa meninjau ulang apakah jadi transaksi atau tidak. Maka ada yang disebut dengan khiyar syarat, syarat yang diajukan oleh salah satu pihak, entah itu syarat yang berkenaan dengan akad, syarat yang berkenaan dengan maslahat akad atau pengaman akad. Ada 3 atau 4 jenis syarat selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ada juga khiyar aib, dan itu tidak ada batasan waktu jikalau ada aib yang ditemukan dan sifatnya serius atau fatal. Dan ada juga yang disebut dengan khiyar majlis, selama masih di tempat transaksi kedua belah pihak masih mungkin membatalkan. Nah, ketiga telah disepakati, kemudian khiyar juga tidak ada lagi, khiyar sudah berlalu, maka transaksi sudah dianggap permanen. Tidak boleh bagi salah satu pihak untuk mengubahnya atau menambahnya kesepakatan atau menguranginya kecuali hanya sebagai pengajuan. Ya, salah satu pihak berinisiatif mengajukan pihak lain, dan itu bukanlah satu aib. Kalau pihak lain menerima, maka itu menjadi satu kesepakatan yang baru yang dituangkan biasanya dalam adendum. Kalau tidak diterima, maka tidak terjadi kesepakatan baru dan merujuk pada kesepakatan yang lama. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pembatalan. Ketika sudah permanen maka tidak ada lagi pembatalan kecuali salah satu pihak yang diajukan dia berbaik hati. Kembali pada hadis ini, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang pertama membahas biasanya iskalat atau beberapa hal yang janggal dalam hadis ini. Sebab hadis itu kan harus dikaji terlebih dahulu dari sudut sanad dan matannya. Iskal yang pertama adalah tidak ada para ulama yang mengamalkan hadis ini secara penuh. Entah karena lemahnya hadis ini atau karena makna yang terkandung di dalam hadis ini tidak mungkin untuk dilaksanakan. Di dalam hadis ini secara ringkas disebutkan kalau terjadi ikhtilaf, perkataan yang dipegang adalah siapa? Si penjual. Apakah semua perbedaan pendapat di kalangan pembeli dan penjual merujuk pada klaim dan perkataan pengakuan si penjual? Tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Tidak ada ulama yang berpendapat semua kasus perbedaan pendapat yang dipegang adalah perkataan si penjual. Kemudian yang kedua, hadis ini juga ada pembatasan. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Imam Ahmad menyatakan, guru saya Yazid bin Harun, beliau meriwayatkan hadis ini dengan kalimat bahwa beliau menyatakan dengan tambahan riwayat dan objek transaksi masih lengkap, wasil atau qaimatun, dan objek transaksi tadi masih utuh, belum berubah. Ada tambahan demikian. Tetapi tambahan ini juga ternyata setelah diteliti hadisnya lemah. Dan ada diriwayatkan dengan lafaz yang lain, tahalafa, ketika penjual dan pembeli berbeda pendapat dan masing-masing tidak memegang bukti kuat, tahalafa, saling bersumpah. Si penjual menyatakan, demi Allah klaim saya adalah betul, harganya sekian. Si pembeli juga berkata, demi Allah apa yang saya katakan adalah betul. Kemudian kalau dua-duanya berani bersumpah, maka akad jual beli dibatalkan. Si pembeli mengembalikan barang dan si penjual mengembalikan harga atau uang tersebut secara langsung. Ini tentang
dari sudut kajian hadisnya. Dan tahalafa ini ternyata lebih diamalkan oleh para ulama dalam perbedaan pendapat menyikapi perbedaan antara sikap penjual dengan pembeli ketika terjadi perselisihan. Maka para ulama menyebutkan tahalafa ini yang menjadi amalan para ulama dan mereka jelaskan dalam kitab-kitab mereka. Maksudnya tidak mesti ketika terjadi perbedaan pendapat, pengakuan dan klaim si pembeli itu otomatis dijadikan sebagai patokan, tidak. Tetapi tahalafa keduanya saling bersumpah dengan detail berikut yang dijelaskan oleh para ulama. Beberapa penjelasan para ulama berkenaan dengan hadis ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyakhtalifa fi qadri tsaman. Jikalau yang menjadi permasalahan perselisihan adalah harga jual beli. Ya, si penjual menyatakan dulu aku menjual sekian. Si pembeli menyatakan dulu aku menjual sekian. Tadi telah saya jelaskan bahwa biasanya ada dua yang memungkinkan memunculkan perbedaan, perselisihan dan silang pendapat. Yang pertama adalah dalam kerjasama usaha, maka harus betul-betul teliti. Yang kedua adalah dalam jual beli tanah. Dalam jual beli tanah biasanya tunai itu akan mengesampingkan dan lebih aman daripada sengketa. Yang biasanya muncul perselisihan itu adalah yang pertama, jikalau tidak bisa diakta notariatkan, mungkin masih segel, mungkin masih hak garap atau yang semacamnya, sehingga tidak mungkin dicatat oleh notaris kecuali dengan perjanjian bawah tangan. Nah, itu rentan dan menimbulkan banyak potensi untuk perbedaan pendapat sebab lemah dari sudut kekuatan hukum. Yang kedua adalah jikalau objek tanah tersebut adalah tanah warisan. Nah, ini bisa memunculkan potensi permasalahan dalam masalah fikih, perbedaan pendapat antara si penjual dengan si pembeli. Yang ketiga, sebab warisan ini agak rumit jemaah biasanya. Sebab kan harus ada surat kematian, kemudian semua pihak bersepakat menjual, kemudian semua pihak menandatangani dan menyerahkan kuasa ke salah satu ahli waris, seperti itu. Nah, kemudian biasanya yang berikutnya adalah jikalau transaksi non tunai, jikalau tanah non tunai karena satu dan lain alasan sehingga bersepakat non tunai, dimungkinkan biasanya terjadi perbedaan pendapat, wallahu taala alam bisawab. Nah, keadaan yang pertama adalah ayyakhtalifa fi qadri tsaman. Kalau si penjual dengan si pembeli beda pendapat harga tanah, harga jual maksudnya. Si pembeli menyatakan saya jual 100.000. Si penjual maksudnya. Si pembeli menyatakan saya beli 80.000 dulu dan tidak ada bukti kuat. Maka di dalam kasus perselisihan harga ini, kata para ulama, ketentuannya adalah innahuma yatahalafani. Masing-masing pihak bersumpah. Berani nggak bersumpah? Kan yang pertama dicari dulu bukti tertulis. Bukti tertulis nggak ada. Oh, berarti masing-masing diminta bersumpah atas nama Allah. Dan konsekuensi sumpah itu kan berat. Kalau berani bersumpah, maka itulah yang dilakukan. Bimakna annal bai'a yaqul wallahi ma bi'tuha. Caranya adalah si penjual menyatakan demi Allah saya jual dulu dengan harga sekian. Dan si pembeli menyatakan tidak, demi Allah dulu aku belinya sekian. Maka jikalau ada salah satu pihak yang mengalah, itulah yang terjadi, udah nggak masalah. Tetapi jikalau kedua belah pihak sama-sama ngotot, maka kata para ulama yatatarakani, transaksi dibatalkan dan masing-masing mengembalikan hak saudaranya, dikembalikan harga, yang satu mengembalikan objek, yang satu mengembalikan objek. Adapun kondisi yang kedua, idza ikhtalafa fi sifah, kalau yang berbeda pendapat adalah dari sudut spesifikasi, sifat.
Maksudnya adalah si penjual berkata, yang dulu aku jual adalah objek dengan sifat seperti ini. Kata si pembeli, tidak, yang aku beli adalah yang seperti ini sifatnya. Ya, yang seperti ini sifatnya. Maka para ulama menjelaskan, idza ikhtalafa fi sifat fa qaulul mushtari mutlaqan. Yang diambil patokan adalah perkataan dan klaim daripada si pembeli. Sebab pembeli kan berkepentingan untuk membeli sesuai apa yang dia inginkan. Dia tidak mungkin membeli sesuatu yang tidak dia inginkan. Jikalau terjadi perbedaan tentang spesifikasi atau jenis transaksi, maka dilihat buktinya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka yang diambil patokan adalah pengakuan dan klaim apa yang dikatakan oleh si pembeli. Kalau perbedaannya di dalam masalah sifat. Yang berikutnya, yang ketiga kasusnya adalah idza ikhtalafal bai wal mushtari fi ajalin aw syartin. Kalau terjadi perbedaan pendapat pada tempo waktu atau pada syarat yang diajukan. Contohnya misalkan si penjual menyatakan batasnya sampai tanggal sekian. Si pembeli menyatakan tidak. Dilihat bukti juga enggak ada. Maka yang demikian kata para ulama, fal qawlu qawlu man yanfi, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pihak yang menolaknya. Contohnya misalkan ada satu syarat, satu klausul pembatasan. Ya, misalkan sesuatu yang spesifik yang disebutkan sebagai syarat, kemudian terjadi perbedaan pendapat. Oh, dulu nggak ada syarat demikian. Maka yang diambil sebagai patokan adalah, yang diterima adalah perkataan pihak yang menolak klausul tersebut. Ya, biasanya kan untuk mengamankan ada klausul pengaman akad. Nah, ketika klausul tersebut tidak bisa dibuktikan, terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat yang diambil sebagai patokan adalah pendapat yang menafikan, menolak klausul tersebut. Menolak klausul tersebut. Secara umum demikian. Kemudian yang berikutnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau yang berhubungan dengan aib. Jikalau berhubungan dengan aib. Kalau khiyar aib ada, alhamdulillah itu sebagai bukti dan itu sebagai patokan. Tapi jikalau khiyar aib juga sudah tidak ada, kemudian si pembeli menyebutkan adanya aib yang dia baru ketahui, ya, dan biasanya aib itu memang disebutkan oleh si pembeli bukan si penjual, maka klaim yang dianggap dan diambil sebagai patokan diterima itu adalah klaim daripada si pembeli. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini rincian para ulama di dalam masalah terjadinya perbedaan pendapat, dan kalau kita lihat objeknya biasanya berbeda-beda, kasusnya juga berbeda-beda dan sangat luas, dan ini hanya sebagai patokan secara umum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hadis yang berikutnya, tolong dibacakan. Naam. Hadis yang berikutnya adalah tentang 3 sumber pendapatan yang dijadikan contoh oleh Rasulullah SAW bahwa yang demikian diharamkan. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa beliau SAW naha, beliau melarang, an thamanil kalbi, dari keuntungan jual beli anjing, harga anjing, wa mahyil bagyi, dan penghasilan wanita tunasusila, wa hulwanil kahin, dan upah seorang dukun. Ini adalah contoh daripada Rasulullah SAW bahwa tidak semua profesi itu dihalalkan, ada juga profesi yang diharamkan.
dan tidak semua upah atau penghasilan itu dibenarkan di dalam Islam, dan ada yang dilarang serta diharamkan. Sebagai contoh di sini disebutkan 3 di antaranya. Yang pertama adalah hasil jual beli anjing. Kemudian seseorang jikalau berprofesi sebagai dukun, al-kahin itu adalah alladzi ya'riful ghaiba, alladzi idda'a ma'rifatal ghaib. Seseorang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Itu disebut dengan kahin. Atau disebut juga dengan araf. Atau sebagian para ulama menambahkan, dan dia menawarkan kepada manusia solusi yang tidak masuk akal sehat dan bertentangan dengan syariat. Ya, jadi kalau ada seseorang misalkan dia membuka praktek layanan, solusi entah itu keuangan, kesehatan, jodoh atau lainnya, tapi bertentangan dengan syariat dan tidak bisa diterima oleh logika sehat, dan dia juga mengaku mengetahui hal yang gaib, atau salah satu di antara keduanya tadi, disebut dengan kahin, disebut dengan dukun. Nah, hasil penghasilan dukun tadi diharamkan. Dan pengharaman di sini kata para ulama, bahkan jikalau kita mengetahui dia ngasih kita, setelah kita ketahui, oh hasil penjualan anjing, oh hasil dia membuka praktek perdukunan, oh hasil dia zina, maka yang demikian diharamkan. Dan ini spesifik daripada 3 profesi ini. Dihadiahkan juga tidak boleh kita terima. Demikian juga jikalau dijadikan harga dari transaksi ketika kita penjual dan dia pembeli, kita tahu dan yakin, maka tidak boleh kita terima. Beda kalau harta yang berasal daripada riba, kita masih dimungkinkan untuk melakukan transaksi dan menerima uang kompensasi jual belinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian hadis yang berikutnya langsung terjemahkan. Silakan. Satu lagi. Daripada Jabir bin Abdullah. Oh, enggak ada terjemahan. Iya, taib. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW, annahu kana yasiru ala jamalin lahu a'ya. Suatu saat Jabir bin Abdullah ini bersama Rasulullah SAW dalam satu rombongan. Beliau Jabir bin Abdullah menaiki onta yang a'ya, sakit, pincang atau yang semacamnya. Fa'arada ayyusayyibahu, maka Jabir bin Abdullah ingin mengabaikan, meninggalkan onta yang sakit tadi, enggak ditunggangi lagi dan dibiarkan lepas. Qala falaihikani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyusulku. Awalnya beliau di belakang di rombongan. Fada'ali wa darabah, Rasulullah SAW kemudian memanggilku dan menepuk ontaku yang sakit atau pincang tadi. Fasala sayran lam yasir mithlahu, maka ontaku tadi jadi sehat dan berjalan seperti biasa. Qala, maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepadaku, bi'ni, juallah kepadaku ontamu dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah itu kurang lebih 40 dirham. 1 dirham itu 2,95 gram. Katakanlah saat ini kurang lebih 70.000 dikali 40, itulah yang disebut dengan 1 dirham. Maka dijual dengan 1 uqiyah, dan kemudian Jabir bin Abdullah mensyaratkan supaya ontanya dibawa ke keluarganya, kemudian nanti baru diantar kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini mungkin nanti kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang insyaallah, tentang ketentuan dan hukum syarat atau klausul di dalam Islam, apa saja batasannya. Jadi kita sempat tadi menerangkan secara ringkas 2 hadis. Yang pertama hadis tentang kalau terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua adalah hadis tentang 3 sumber penghasilan yang diharamkan, yaitu jual beli anjing, kemudian upah daripada zina, dan juga upah perdukunan. Baik, sampai di sini mungkin jamaah ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Tanah. Jadi Bapak punya tanah kemudian ingin menghibahkan, ya? Hibah. Yang menghibahkan siapa Pak? Dan yang menerima hibah? Orang tua menghibahkan kepada si anak, ya. Kuat dari sudut hukum gitu Pak ya. Ya, biasanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hibah itu kan berbeda dengan warisan. Kalau orang tua dalam kasus hubungannya, relasinya dengan anak, hibah itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, yang sakit keras. Yang kedua, hibah orang tua kepada anak wajib adil. Satu dikasih, yang lain juga dikasih. Seperti hibah kepada beberapa orang istri, itu juga wajib adil. Yang ketiga, hibah hendaknya ditulis dan dipersaksikan. Biasanya ada akta hibah di notaris seperti itu. Ada ketentuan-ketentuan khusus, ya. Jadi bisa di bawah tangan, kemudian baru diaktakan atau langsung diaktakan, atau misalkan supaya legal ada disebutkan dengan transaksi dengan nominal yang tidak terlalu signifikan, hanya sebagai ingin bahwa itu dibingkai dalam bentuk transaksi misalkan, itu juga dimungkinkan yang demikian. Ketiga, telah sakit tidak ada lagi hibah. Orang yang sakit keras hanya boleh memberikan wasiat 1/3 maksimal, dan itu bukan kepada ahli waris. Kalau sudah meninggal tidak ada wasiat lagi, namanya harta peninggalan dan harta warisan. Seperti itu Pak kurang lebih. Jadi datang ke notaris, kemudian ini ada hibah, tolong dibuatkan akta hibah seperti itu. Ya, silakan, ada yang lain? Ya Pak. Betul, kalau tahu, contohnya kita pihak penjual, kita tahu yang datang beli ke kita ini dukun, nggak boleh. Ini sama kasusnya dengan seorang pencuri, seorang koruptor, atau seorang perampok. Kan beda antara harta riba. Contohnya misalkan seseorang kerja di bank konvensional ribawi, harta dia, gaji dia kan daripada riba. Tapi kalau terjadi transaksi, boleh kita terima. Nah, tapi kalau dia hasil jual beli anjing, upah dia profesi sebagai dukun, upah zina, atau juga harta orang lain yang diambil, pencuri, perampok, atau orang yang melakukan korupsi, kita tahu bahkan sampai pada hibah jangan kita terima, bahkan sampai pada transaksi jangan kita terima harga yang menjadi jual beli tadi. Seperti itu bedanya dengan harta riba, seperti itu. Kalau kita tahu, tapi kita tidak dibebankan, diwajibkan untuk mencari tahu. Pas kita tahu gitu Pak. Dan kita tidak dibebankan untuk takalluf. Wah, jangan-jangan ini dukun, coba saya selidiki dulu. Enggak, jangan Pak. Alhamdulillah kalau transaksi. Kemudian tahu belakangan ternyata dia dukun, ya itu juga tidak berpengaruh juga, tahu belakangan dalam hal transaksi. Tapi mencari tahu itu namanya takalluf.
terlalu membebani, berlebih-lebihan. Tapi kalau pas ada informasi ke kita, dia itu dukun loh. Oh, berarti kita jangan menerima sesuatu, jangan melakukan transaksi dengan dia, gitu Pak. Seperti itu. Silahkan mungkin satu lagi kalau ada. Ya, silahkan. Yang mana? Oh iya, silahkan. Anjing ya. Iya, di sini disebutkan secara spesifik wa samanul kalbi, dan harta jual beli anjing. Dan telah kita sebutkan ada hadis Rasulullah SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan satu objek untuk ditransaksikan, maka Allah taala juga mengharamkan hasil keuntungan penjualan tersebut. Kan ada beberapa harta yang diharamkan untuk dijual, dan itu berlalu pada hadis yang pertama ya. Rasulullah SAW melarang jual beli babi, ya kan. Ada binatang yang lain yang diharamkan untuk dijual. Nah, Rasulullah SAW an bai'is sanur, Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Kucing itu didapat dengan cara ya hibah atau yang semacamnya. Maka tiga ini maksudnya adalah sebagai contoh dan penekanan. Para ulama menyatakan, ada yang menyatakan khusus ini tiga, dan ada yang menyatakan ini hanya sebagai contoh, dan tiga ini implikasinya lebih serius daripada yang lain tadi, sampai berpengaruh pada hibah dan sampai berpengaruh pada harga transaksi jual beli. Adapun yang lainnya tidak demikian. Contoh, seseorang nah Rasulullah SAW an bai'is sanur. Dalam sebagian riwayat jual beli anjing dan kucing larangannya disatukan dalam hadis. Ketika seseorang jual beli kucing, maka hasil keuntungannya itu haram bagi dia, dosa bagi dia. Tapi kalau itu dia sudah terima dan dihibahkan kepada orang lain, nah tidak seserius sebagaimana yang disebutkan di tiga hadis ini. Maka insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah tiga yang disebutkan ini adalah hal yang sangat serius sampai tidak bisa untuk dihibahkan atau didonasikan atau dijadikan hasil penjualan, harga untuk membeli sesuatu. Maka banyak misalkan seseorang yang berprofesi sebagai dukun tapi mungkin dia dermawan, jangan terima. Atau dulu kalau di Balikpapan kasusnya di kilo 17 ya, pesantren yang di sekitar itu banyak menerima sumbangan dari ya mungkin dosa cuci dosa lagi begitu Pak ya. Dosa hasilnya ya sekian persen disumbangkan. Maka banyak dulu sumbangan-sumbangan ya dekat-dekat sana itu supaya mungkin seimbang antara dosa dengan, dan ini adalah hal yang salah, pemikiran yang sesat. Nah itu nggak boleh diterima sumbangan dari hasil upah zina. Wallahu ta'ala a'lam. Ya sampai di sini jemaah, mungkin semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.